Hai Sobat Jawara, kembali lagi nih ketemu sama Vera di Ngopi Jawara. Tahu nggak sih Sobat Jawara, saat ini sedang berlangsung seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, sebanyak 8.890 orang mengikuti nih di wilayah Provinsi Banten selama 5 hari dari 19 Oktober 2024 sampai 23 Oktober 2024. Nah, sekarang nih biar kita bisa tahu nih ya serunya dari pelaksanaan SKD, kita mau berbincang dulu nih sama salah seorang peserta dari SKD di hari ke berapa nih Mas? Untuk hari sih Hari keempat. Oke. Ya, Kita kenalan dulu nih. Mas siapa namanya Mas? perkenalkan, nama saya Agung Nugroho Arbainur Rahman. Jadi untuk hari ini saya tes SKD di sesi ketiga jam 1 siang hari ini. Oke, dipanggil siapa nih Mas? Biasa dipanggil Agung. Mas Agung. Oke, Mas Agung tes di hari ini sesi ketiga ya. Gimana nih Mas perasaannya Mas? Udah selesai atau belum nih? Udah selesai sih. Udah selesai ya. Apa sih ya yang dirasain sama peserta yang udah selesai ujian? Gimana nih Mas? Ya, pertama kali sih lega sih ya. Soalnya kan yang awalnya deg-degan, merasa terbebani, akhirnya kan untuk selesai tes ini kelar gitu. Tapi ya itu sih yang saya rasakan. Deg-degan ya. Tapi gimana nih? Apakah hasilnya sesuai dengan ekspektasi atau gimana nih? Untuk hasil sih belum mencapai target saya. Target saya itu sekitar 450 ke atas. Oke. Dan saya hari ini alhamdulillah mendapatkan skor 421. 421. Ya, alhamdulillah ya Mas ya. Pasti berharapnya bisa lanjut ke tahap selanjutnya lah ya Mas ya. Oke. Nah, Mas Agung, asalnya dari mana nih Mas? Saya asal dari asli Tangerang, Karawaci, Cimone. Jadi lumayan dekat sih untuk tempat lokasinya. Lokasinya deket nih dari pelaksanaan SKD ya, yang di Hotel Arya Duta ya. Biasanya nih ya Sobat Jawara, kalau andaikan yang deket-deket itu mepet-mepet datangnya. Tadi datangnya jam berapa Mas? Saya datang di jam 11:05. 11:05 untuk tes jam 1 siang. Ini nih yang bener nih ya, sesuai dengan ketentuan ya, disuruh datang 90 menit sebelum pelaksanaan ujian. Mantap Mas Agung. Nah, Mas Agung, sekarang kan lagi tes CPNS nih, tapi kesibukannya apa sih sekarang? Kuliah kah, atau sekolah, atau kerja, atau apa? Saat ini sih saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Jadi sembari kuliah saya menyiapkan untuk menyiapkan tes SKD hari ini sih. Oke. Kuliahnya jurusan apa tuh Mas? Untuk kuliah jurusan akuntansi sih. Jurusan akuntansi di Muhammadiyah Tangerang ya. Terus kenapa gitu mau masuk CPNS? Karena yang namanya kesempatan kita tidak ada yang tahu, maka dari itu saya mencoba berbagai peluang supaya siapa tahu, namanya rezeki tidak ada yang tahu. Dan juga diimbangi dengan usaha, persiapan, dengan hasil yang maksimal. Oke, dengan usaha, berharap, berdoa gitu ya Mas untuk hasil yang maksimal ya nantinya ya. Nah, kalau gitu emang kan lagi sibuk nih ya, apalagi semester berapa sekarang? Untuk semester sih saya masuk semester 5. Semester 5, lagi sibuk-sibuknya tuh ya, tugasnya banyak ya kan, apalagi akuntansi ya. Terus tahu informasi dari mana sih CPNS? Untuk informasi, karena di zaman sekarang ini sudah canggih ya, informasi itu beredar di medsos, sosmed, dan lain-lain. Itu saya melihat informasi tersebut dari akun resminya Kemenkumham Banten sih. Oh, dari kita langsung. Waduh, memang ini gak salah milih narasumber nih. Waduh, @Kemenkumham Banten _ ya Mas ya. Oke. Nah Mas, udah berapa kali ikut tes CPNS? Untuk CPNS sih, saya ini tahun kedua saya. Tahun pertama itu 2023 saya gugur di perankingan. Gugur di perankingan di tahap? Di tahap perankingan SKD. Di perankingan SKD ya. Coba ceritain gimana kok bisa gagal gitu. Menurut saya, kegagalan itu karena saya kurang persiapan. Jadi walaupun
kita sudah berdoa, sudah ini tapi tidak ada usaha, itu nihil. Sebaliknya, walaupun kita usaha tanpa mengharapkan doa, mengharapkan dari Tuhan, itu juga sama saja. Jadi persiapan itu harus matang. Ketika persiapan kita sudah matang, bertemu dengan kesempatan, maka itu. Betul. Jadi nggak ada ya yang namanya keberuntungan laki gitu, nggak ada ya, karena keberhasilan itu datang dari kesempatan bertemu dengan apa namanya? Persiapan. Betul sekali. Nah Mas, emang tahun sebelumnya, tahun ini formasinya sama nggak yang dipilih? Saya tetap sama sih, walaupun diberi kesempatan untuk memakai nilai kemarin, saya lebih memilih berjuang lagi untuk menghasilkan nilai yang tinggi, baru. Oke, formasinya apa nih Mas? Penjaga tahanan. Penjaga tahanan. Kenapa gitu mau jadi penjaga tahanan? Karena di penjaga tahanan itu kita bisa tahu, bisa bersosialisasi dengan ini apa pihak-pihak lain maupun dari narapidana. Lalu ini kita kan jadi tahu informasi, oh ternyata di penjaga tahanan itu seperti apa, apakah cuma menjaga doang ataukah ada kegiatan-kegiatan lain, itu sih. Dan juga kebetulan ayah saya juga dari situ juga sih. Oh ya. Maksudnya saat ini bekerja sebagai penjaga tahanan gitu atau gimana? Tahun 2024 ini ayah saya pensiun, jadi saya ingin meneruskan. Oke. Ayahnya dari mana nih Mas? Kemenkumham Lapas kelas 1. Lapas kelas 1? Tangerang. Oke, jadi walaupun bapaknya adalah penjaga tahanan di Lapas kelas 1 Tangerang, tapi tetap ya Masnya tetap ikut tes ya, ikutin semua alur seperti pada umumnya ya Mas ya. Oke, mantap. Nah Mas, tahun lalu sudah gugur, tahun ini ikut lagi. Ada nggak sih perbedaan dari persiapan yang dilakukan? Untuk persiapan sih, saya cara mengatur strateginya, yaitu kita pahami lagi materi-materi sebelumnya. Kenapa ini bisa gagal? Saya kecil di sini karena saya kurang mematangi pemahaman tersebut. Jadi saya di tahun ini saya mempersiapkan kekurangan saya di tahun lalu dan juga update soal terbaru sih. Update soal terbaru ya. Terus belajar ya, mempersiapkan diri. Oke. Nah, penjaga tahanan. Emang yang Mas tahu tuh penjaga tahanan itu ngapain sih? Yang saya tahu di situ kan ada bagian staff, ada bagian koperasi dan lain-lain. Jadi baru itu sih. Belum tahu luas juga soalnya ayah saya juga jarang mengajak saya ke kantor sih. Oke. Nah, kalaupun misalnya nih nanti lolos dari SKD 3 kali rankingan masuk ke SKB, tahu nggak sih tesnya apa aja nantinya? Yang saya ketahui sih tesnya berupa lari 12 menit, lalu pull up 18, push up 40, sit up 40. Jadi untuk persiapan tes SKB saya sudah, yang namanya fisik itu tidak bisa mendadak, jadi harus dipersiapkan jauh-jauh hari, benar-benar tidak bisa dalam sebulan itu kita bisa nih lari fisiknya bagus, itu tidak bisa sih menurut saya. Jadi kayak harus, namanya fisik itu harus dilatih terus-menerus supaya badan juga membiasakan, oh ternyata kegiatan saya ini sehari-hari lari, push up, pull up. Jadi badan tidak kaku, tidak sakit, apalagi cedera. Oke. Jadi ini Masnya udah mulai persiapan dari kapan nih? Saya persiapan dari gugurnya saya di tahun lalu itu. Saya udah mulai persiapkan diri saya ya. Besok harus lebih baik dari sekarang ya. Oke, udah mulai lari. Saya lari dari tahun 2022 sih. Oke, lari gimana nih Mas? Lari biasa sih, jogging biasa. Jadi yang namanya lari itu tidak bisa langsung ngebut. Jadi kita jogging biasa, berapa putaran sekuat-kuatnya, tapi tidak dipaksakan ya, karena dipaksakan tubuh itu nggak baik lah kalau dipaksakan. Jadi ntar bisa pingsan atau ngerinya sih kena ini sih cedera. Oke. Nah Mas, meskipun kita berharapnya lolos nih ya Mas ya, pun kalau misalnya nantinya ternyata kemungkinan terburuknya adalah tidak lolos gitu kan, terus nanti sudah lulus kuliah, dapat sarjana, apakah tetap ingin dengan formasi yang sama saat ini, SMA kan ya, ijazah SMA dengan formasi penjaga tahanan, ataukah ingin mencoba untuk formasi S1 nih Mas?
Kalau saya lebih memilih tetap S1 karena yang namanya kita sudah sarjana, kita juga harus memanfaatkan gelar tersebut. Jadi ketika kita sudah menerima gelar sarjana, terus kita mengikuti tes yang apa namanya? SMA, saya lebih memilih sarjana yang sih. Sarjananya ya. Oke. Nah Mas, apa sih harapannya nih Mas ke depannya? Harapan saya jika saya gugur kali ini, saya akan berharap lebih baik lagi daripada sekarang, dan saya insya Allah cukup percaya diri untuk keterima di tahun ini, dikarenakan mungkin karena harapan saya sih untuk meneruskan ayah saya sih. Oke, meneruskan ayahnya yang udah pensiun ya di tahun ini ya. Baik deh. Ada nggak yang mau disampaikan nih ke ayahnya? Ayah, jadi doain aja lah anaknya lulus di ujian fisiknya, tes psikotesnya, keterampilan, wawancara, sampai mendapatkan NIP sih di awal tahun 2025. Jadi untuk keluarga tugasnya hanya mensupport, menaruh kepercayaan kepada saya. Tugas saya hanyalah mempersiapkan, memperjuangkan semaksimal mungkin. Baik, oke nih Mas, selama ujian nih, selama mengikuti setiap proses alur, gimana sih menurut Mas tentang alurnya, panitianya, sistematikanya, pendapat Mas gimana? Untuk alurnya sih dari awal untuk pengecekan ketat, transparan, jadi kita tidak usah takut ada kecurangan di situ, diperiksa apakah ada benda, bahkan pulpen saya saja tidak boleh sih. Tadi saya melihat ada peserta membawa pulpen, tidak boleh. Jadi semua dipersiapkan. Dari rumah itu hanyalah kartu ujian, KTP. Untuk pensil dan itu semua sudah disediakan oleh panitia. Ya. Panitianya gimana Mas? Galak-galak, baik-baik atau gimana Mas menurut Mas nih? Baik sih, tadi juga disuruh untuk yang mau ke kamar mandi, ke toilet ada di sebelah sini. Untuk yang mau beribadah, sholat duhur juga ada sih. Jadi sistematis lah. Ya. Oke, rating nih Mas, dari 1 sampai 10 berapa nilai dari pelaksanaan SKD di tahun ini di Kemenkumham Banten? 9,5 sih. 9,5 dari 10 ya, berarti mantap banget nih Mas. Mantap. 2 jempol dong Mas, mantap. Oke Sobat Jawara, kita udah mendengarkan nih cerita dari Mas Agung ya, yang sedang berjuang untuk menjadi seorang aparatur sipil negara ya di formasi penjaga tahanan. Nah kita doakan ya Sobat Jawara agar Mas Agung bisa menjadi bagian nih dari Sobat Pengayoman ya, menjadi bagian dari Kementerian Hukum dan HAM. Baik, terima kasih banyak Mas Agung atas waktunya. Bye-bye Sobat Jawara, kesana, dadah.